Baik, kita sekarang masuk ke tema kita, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan mulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ikhlaskan niat karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah turunkan malaikat di setiap majelis ilmu untuk hadir mendengarkan. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang di antara kita, lebih dia butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, juga tempat istirahat, tempat tidur pada saat dia capek, bahkan obat pada saat dia sedang sakit. Karena ilmu agama ini akan memandu dia mana makanan yang boleh, mana yang tidak boleh, mana minuman yang boleh, mana yang tidak boleh, mana tempat tidur yang boleh, mana yang tidak boleh, mana obat yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga hidup seorang muslim dan muslimah selalu terkontrol dengan baik. Jadi ilmu agama itu seperti bodyguard. Jadi Bapak Ibu lowongin waktu hadir di majelis ilmu seperti ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Karena memang ini kewajiban kita. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, dan setiap kali Anda mendapatkan kesempatan di tempat lain pun, di masjid atau di rumah, di majelis ta'lim, usahakan Anda hadir ataupun di-share ke teman-teman yang lainnya. Karena ini punya keutamaan tersendiri tentunya. Ilmu itu ibarat bodyguard buat kita. Dia akan selalu mengawasi kita tapi tanpa dibayar. Dan ilmu itu, kata Ali radhiyallahu anhu, akan menjagamu selalu dan berbeda dengan harta karena harta engkau sibuk menjaganya. Ilmu itu lebih mahal. Ya. Dulu di majelis ilmu seperti ini lebih mahal daripada meeting miliaran rupiah dalam bisnis ataupun proyek-proyek yang lainnya. Karena ilmu itu sangat kita butuhkan untuk panduan hidup kita. Baik, insya Allah kita ikhlaskan niat. Saya sebagai pemateri, teman-teman juga ikuti offline dan online, kita ikhlaskan niat. Karena ikhlas akan menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam majelis ilmu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat, para tabi'in yang terus turun-temurun mempertahankan kemurnian ajaran baginda Nabi SAW, maka dengarkan dan terima. Juga perlu saya ingatkan, ilmu yang dipelajari Bapak Ibu sekalian untuk dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori. Sayang sekali, banyak orang hadir dalam majelis ilmu, sudah dengar tentang keutamaan ini dan keutamaan itu, tapi tidak dipraktekin dalam hidupnya. Maka tidak mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Jadi kita harus praktek ilmu tersebut. Dan kami sering sampaikan dalam majelis-majelis kami, dalam mempraktekkan ilmu, Bapak Ibu harus memaksakannya. Paksakan sholat malam, paksakan sholat duha, paksakan zikir pagi petang, paksakan hadir dalam majelis seperti ini, paksakan berangkat haji dan umrah, paksakan bakti sama orang tua, paksakan semuanya. Karena dengan tidak dipaksakan maka syaitan akan membuat kita lemah dan tidak ingin agar ibadah itu tercatat dalam buku amal kita. Oleh karena itu kita harus memaksakan diri dalam mengerjakan ibadah tersebut, dan itu di tangan kita masing-masing. Baik, sujud itu kurang lebih kalau kita bagi ada ya, 3 jenis sujud ya. Ada sujud yang dikerjakan pada saat sedang sholat umumnya, sholat wajib, sholat sunnah. Bagian daripada sholat itu sendiri. Ini yang sudah kita ketahui. Yang kedua ada sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi baca ayat-ayat Al-Quran, di sana ada kalimat misalnya wasjud waqtarib, wasjud misalnya, sujudlah. Maka biasanya sunnahnya sujud itu ya. Nah, biasa kemarin kalau Ramadan, kalau ada yang umroh kemarin, itu tidak asing mendengarkan karena imam-imam di sana mengkhatam Al-Quran, maka seringkali lewat ayat-ayat tentang sujud, maka mereka sujud. Gitu kan. Nah, ini perlu diketahui ya, karena ada salah satu jamaah yang umroh bersama kami beberapa waktu yang lalu. Beliau Masya Allah salah satu yang memiliki kedudukan juga di negara kita, tapi subhanallah belum mengetahui tentang masalah ini. Pada saat imam membaca ayat sujud dan semua makmum sujud, karena beliau rupanya ada di saf belakang, dan orang sekitarnya juga tidak paham bahwa itu adalah sujud tilawah, maka akhirnya dia sama teman-teman yang lain ruku dan kaget, kok kenapa imamnya kembali baca surah gitu. Karena emang sunnahnya setelah sujud tilawah, imamnya bangun melanjutkan bacaan ayat. Kalau misalnya dalam surah yang sering kita tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhirnya kan itu ada wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah. Itu kan di akhir surah ya. Sunnahnya itu adalah imamnya sujud bersama makmum, kalau bacanya itu Bapak Ibu sendirian sujud, kemudian berdiri lagi tambah 1-2 ayat atau beberapa ayat dari surah lanjutannya atau surah yang lain. Nah ini saya jelaskan, kalau itu Pak
adalah sujud tilawah. Nah yang paling sering kalau ada masjid-masjid yang coba menjalankan sunnah Nabi SAW itu di subuh hari Jumat. Karena memang Nabi SAW biasa di subuh hari Jumat itu membaca di rakaat pertama surah Sajadah. Sajadah artinya sujud ya. Karena memang di tengah-tengah surah tersebut ya, di ayat-ayat belasan itu ada perintah untuk sujud. Kemudian baru imamnya sujud lalu berdiri lagi dilanjutin lagi. Ya, Nabi SAW menyelesaikan surah As-Sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua belum membaca surah Al-Insan. Ini contohnya. Sujud yang ketiga adalah sujud ya, syukur. Sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW kalau mendapatkan berita gembira maka beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sujud sholat, yang sujud yang pertama tadi tentu wajib dalam kondisi bersuci. Ya. Sujud yang kedua sujud tilawah, ini juga bersuci. Nah kita dianjurkan baca Al-Quran dalam kondisi bersuci. Ya. Kalau sujud syukur, maka tidak harus dalam keadaan bersuci. Tiba-tiba ada yang membawakan informasi kalau Anda mendapatkan keuntungan perusahaan, mendapatkan informasi berita gembira misalnya anak sembuh dari penyakit atau lulus ujian atau apa saja sebagai tanda syukur kepada Allah SWT kita sujud ya kepada Allah. Ini tidak harus dalam kondisi bersuci. Nah ini gambaran tentang masalah jenis-jenis sujud dulu ya. Baik, kenapa kita bahas ini? Kita bisa lihat karena penulis mengangkat hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shalah, Fadl Sujud, kemudian itu disebutkan di jilid 2 halaman 51 sampai 52. Ada di footnote itu ya, hadisnya di halaman 15. Baik, saya bacakan dulu dari halaman 14-nya di cetang yang paling bawah. Saya tadi minta ditulis angka 5, berarti bahasa nomor 5 berbunyi dari Ma'dan bin Talha al-Ya'mari. Beliau berkata, saya bertemu dengan Thauban radhiyallahu anhu, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya katakan kepadanya, beritahukanlah kepadaku suatu perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Atau dia berkata, aku mengatakan tentang perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Salah satu dari dua ini. Amal yang bisa membawa aku masuk dalam surga, yang paling penting aku jaga, atau amal yang paling Allah cintai. Thauban pun sahabat Nabi yang merupakan juga, ini mantan budak Nabi ya. Nabi SAW pernah mendapatkan budak namanya Thauban, kemudian beliau bebaskan. Makanya dikatakan Thauban maula Rasulullah SAW. Kalau budak dibebaskan diistilahkan dengan maula. Nah Thauban ini radhiyallahu anhu bertemu dengan tabi'in ini yang bernama Ma'dan tadi. Ma'dan ini bertanya kepada Thauban, beritahukan kepada saya, mungkin anda pernah dengarkan dari Nabi, amalan yang bisa membawa masuk aku dalam surga atau yang paling Allah cintai. Maka Thauban terdiam. Aku tanyakan sekali lagi kepadanya. Maka dia mengatakan, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah." Artinya, Nabi SAW bersabda kepada Thauban, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sujud atau bersujud kepada Allah sekali saja sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus darimu satu kesalahan dengannya. Ma'dan berkata rahimahullah, kemudian saya bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Saya menanyakan padanya hal tersebut, maka dia pun menjawab seperti yang Thauban katakan kepada saya. Maksudnya saya pun, Abu Darda mengatakan saya pun tahu dari Nabi sama seperti itu. Ya, artinya memperbanyak sujud, satu sujud akan mengangkat derajat dan juga akan menghapus dosa. Nah umumnya ulama-ulama hadis memasukkan hadis ini dalam bab sholat sunnah. Dalam bab sholat sunnah. Karena memang dari semua jenis sujud, maka yang paling banyak sujudnya kan sholat sunnah. Kayak misalnya sholat duha, kan minimal 2 rakaat. Tapi tidak ada batas maksimal kalau sholat duha. Boleh lebih. Boleh 4, boleh 8, boleh 12, boleh berapa saja. Sholat duha boleh lebih. Sholat malam misalnya, jumlah rakaatnya 8 misalnya. Minimal 2 tapi bisa 8 dengan witir 3 rakaat. Kan jumlahnya banyak. Nah, tidak ada sholat wajib yang sebanyak ini. Berarti memang sujud-sujud itu yang paling banyak di sholat-sholat sunnah. Berarti perintah Nabi SAW perbanyak sujudmu, maksudnya perbanyak sholat sunnahmu. Karena sujud syukur juga itu kita lakukan cuma sekali sujud selesai. Kalaupun ada rasa nikmat. Tilawah, tidak semua ayat ada ayat tilawahnya.
Sedikit sekali ayat-ayat tilawah dalam Al-Quran. Berarti memang yang terarah adalah tentang sholat sunnahnya. Nah sebelum kita bahas panjang lebar tentang masalah sholat sunnah ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin titik beratkan sebuah poin penting. Tolong digarisbawahi baik-baik. Amalan-amalan sunnah adalah termasuk perintah syariat Allah, perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi Muhammad SAW. Jangan digoda oleh syaitan lalu Anda mengucapkan kan cuman sunnah. Sehingga akhirnya kita nggak kerjakan. Kenapa nggak sholat duha bu? Kan cuman sunnah. Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Kenapa nggak sholat tahajud? Kan cuman sunnah. Kenapa nggak umroh? Kan cuma sunnah. Selalu bersembunyi di belakang itu. Akhirnya keliru. Sunnah itu juga perintah Rasulullah SAW. Dan disyariatkan dalam agama. Cuma Allah ringankan karena tidak mewajibkannya. Tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Akan beda sekali derajat antara orang yang selalu menjaga amalan-amalan sunnah dengan orang yang hanya menjaga amalan wajib saja. Umumnya orang kalau selalu semangat mengejar amalan sunnah, amalan wajibnya akan terjaga. Tidak usah lagi dibahas tentang sholat 5 waktu. Kalau orang memang selalu kejar sholat qobliyah sama ba'diyahnya, pasti dia jaga sholat wajibnya. Tapi kalau orang cuma fokus sholat wajib, maka sunnah-sunnahnya banyak sekali yang hilang. Jadi jangan bersembunyi di istilah kan cuman sunnah. Nah ini keliru. Sehingga ini tidak pernah kita kerjakan. Pertanyaan sederhana, kenapa tidak dikerjakan amalan sunnah? Kita kadang-kadang berpegang pada definisi fikih yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih, sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi fikih dan dia hanya menjelaskan untuk memaparkan ternyata dalam syariat Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Karena ada ancaman-ancaman kalau ditinggalkan. Kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu kan kena ancaman tuh. Kena laknat, kena siksa kubur, kena siksa neraka. Makanya jadi wajib. Nah kalau perintah-perintah yang tidak ada ancamannya diistilahkan dengan amalan sunnah. Karena cuma ada motivasi tapi tidak ada ancamannya. Kan kita tidak pernah menemukan hadis tentang sholat duha kalau tidak dikerjakan dibakar di neraka. Nggak ada. Atau kena laknat, nggak ada. Pilihan. Makanya dikeluarkan istilah sunnah hanya untuk memahami ternyata dalam syariat Allah itu ada yang kena ancaman, ada yang tidak kena ancaman. Nah gitu. Tapi bukan untuk ditinggalkan. Karena sunnah itu lebih luas definisinya. Semua perkataan, semua perbuatan, semua contoh ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi. Itu kalau kita kembali kepada definisi sunnah, luas sekali dia. Semua perkataan, semua perbuatan, semua persetujuan dan contoh disilakan dengan takrir atau takririyah gitu dari Nabi SAW dan juga oleh para sahabat, maka dimasuk dalam istilah sunnah. Beranjak daripada hadis Irbat yang sangat masyhur radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu jemaah. Ini para sahabat Nabi. Ini mewakili para sahabat Nabi. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah tersebut walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi sunnah itu disuruh pegang betul-betul, kerjakan. Terlalu banyak keberkahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian kalau kita menjaga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan berapa banyak orang yang justru ya ibadahnya sangat ngepres justru karena meninggalkan amalan-amalan sunnah ini. Nah ini poin-poin tambahan berhubungan dengan masalah bahasan kita. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.